kemudian berkerut, menatap Widya lekat-lekat. Beneran bukan Om Mahesa? Beneran. Buna nggak bohong. Nanti Buna kasih adek coklat kesukaan adek. Gimana? Tidak lama kemudian, anak laki-laki nan tampan itu pun tersenyum. Oke, Buna. Janji, ya. Iya, sayang. Oke, Dimas percaya Buna. Widya langsung kembali menegakkan punggungnya dan menarik napas lega. Untung saja adik kesayangannya ini selalu bisa diajak kerjasama. Diam-diam Mahesa mengulas senyum tipisnya. Lah tahun bahwa gadis itu sebenarnya memang sedang memikirkannya. Untuk sesaat suasana hening. Widya sibuk menghabiskan es krim miliknya, sedang Dimas, anak itu sedang sibuk membaca deretan menu es krim dalam daftar menu. Kamu mau Om pesenin lagi es krimnya, Dim? Tanya Mahesa kemudian memecahkan suasana. No, nggak boleh, Om, ucap Widya langsung menyela. Nggak boleh banyak-banyak. Nanti Dimas batuk pilek. Dimas langsung menghela napas panjang. Padahal ia sudah akan mengucapkan kata mau, namun sang kakak langsung memotongnya. Yah, Buna. Widya pun menghela napas. Kemudian mengulurkan tangan untuk mengusap pipi adik yang duduk tepat di depannya tersebut. Nanti demam, sayang. Buna sedih kalau adek sakit. Jangan sedih, please. Mahesa selalu tertegun dengan cara Widya merayu dan berbicara dengan adiknya. Gadis ini terkesan sangat lembut dan keibuan. Kontras saat berhadapan dengannya. Namun walau begitu, ia masih bisa merasakan bagaimana perempuan yang akan ia nikahi itu memiliki sisi lain yang makin membuatnya penasaran. Untuk sesaat, mata lelaki tampan tersebut menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sepanjang tangan Widya terdapat beberapa kemahesaan. Dari punggung tangan menjalar ke batas siku. Maaf, ucap Mahesa menarik tangan Widya dari wajah Dimas. Untuk sesaat ia memperhatikan lebih detail lagi. Oh Om kenapa tangan kamu? Widya langsung menarik tangannya dan melipatnya di bawah dada. Gadis itu berusaha menutupi bekas sabetan rotan yang tadi malam mamanya berikan. Nggak kenapa-napa, Om. Itu karena Buna dipukul Sam. Dimas. Tekan Widya memotong kalimat Dimas seraya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun orang tuanya, tentu tidak akan mungkin ia menjelek-jelekkan mereka di depan orang lain. Dimas langsung mengerucutkan bibirnya. Menutup mulutnya rapat-rapat. Namun kemudian bibirnya kembali terbuka. Nanti sampai rumah Dimas olesin salepnya lagi, ya, Buna. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan untuk menenangkan hatinya. Oke, sayang. Bagaimanapun Dimas diberi kode, tetap saja ada yang kelepasan. Anak itu masih terlalu kecil untuk diajak bersandiwara. Mengatakan baik-baik saja padahal tidak tentu saja merupakan kebohongan, tapi apalagi memang pilihannya selain menutupi fakta bahwa orang tuanya yang memang terlalu sering memukulinya. Sungguh, ia tidak ingin dikasihani oleh siapapun. Sementara Mahesa, kerutan di keningnya semakin kentara. Tentu ia tidak akan percaya begitu saja. Setidaknya ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis obsesinya tersebut. Buna ke toilet dulu, ya, Dek, ucap Widya pada Dimas, kemudian menoleh pada Mahesa. Entah kenapa mendadak lidahnya keluh jika berhadapan dengan Mahesa. Saya mau ke toilet dulu, Om. Oke. Gadis cantik itu kemudian mendorong kursinya ke belakang. Membawa tubuhnya ke toilet rumah es krim tersebut. Resah. Entah kenapa hal itu yang kini dirasakan oleh Mahesa. Rasa keterikatan itu entah kenapa rasanya semakin besar. Dimas, Om juga mau ke toilet. Dimas tunggu di sini jangan kemana-mana, oke? Oke, Om. Pintar. Nanti ada teman Om yang temani kamu di sebentar. Iya, Om. Om cemasin Buna, iya. Anak itu terlalu peka. Ia bisa menangkap apa yang akan dilakukan oleh Mahesa. Mahesa membisu. Namun sesaat kemudian ia bisa melihat sepasang mata Dimas yang berkaca-kaca.
Melihat hal itu membuat lelaki tampan tersebut kembali duduk menyamping ke arah Dimas. Kenapa sedih? Dimas tidak menjawab. Anak itu hanya menggelengkan kepalanya. Mati-matian ia menahan desakan itu, namun ternyata ia tidak setegar kakaknya. Dan Mahesa bisa melihat sepasang mata bulat itu mengalirkan air mata. Mahesa bukan orang yang pandai berkata-kata. Namun ia pandai memberikan kenyamanan untuk orang di sekitarnya. Ia tarik tangan kecil itu agar berdiri, untuk kemudian ia peluk dan memberikan usapan lembut di punggung calon adik iparnya tersebut. Kasihan Buna, Om. Buna itu baik. Tapi Mama sama Papa selalu marahin Buna. Mahesa lantas mengeraskan rahangnya mendengar pernyataan Dimas. Rasa tidak terima itu langsung memenuhi relung jiwanya. Mengurai pelukan itu, Mahesa menatap wajah Dimas lekat-lekat. Kenapa Buna kamu selalu dimarahi? Dimas menggeleng. Anak laki-laki itu terlalu takut untuk mengatakan sesuatu. Andai ada orang yang bisa jagain Buna, Dimas mau titip sama orang itu sampai Dimas besar. Biar nanti Dimas ambil lagi kalau udah besar. Mahesa mengusap air mata Dimas yang masih menetes. Om akan jagain Buna kamu. Beneran, Om? Tanya Dimas dengan mata yang berbinar. Tapi bukannya Om Mahesa mau jagain Kak Mentari? Nope, ucap Mahesa mengacak rambut Dimas dengan gemas. Om tadi ke rumah papa kamu buat minta izin ke papa kamu biar bisa jagain Buna. Gimana? Kamu seneng, enggak? Senyuman itu semakin mengembang. Dimas mengangguk mantap. Seneng, Om. Dimas jadi nggak perlu lihat Buna dipukulin sama mama sama papa lagi. Dimas langsung menutup mulutnya kala menyadari bahwa ia sudah berbicara yang tidak seharusnya. Anak itu langsung saja menangkupkan tangannya di depan Mahesa. Please, Om. Jangan bilang ke Buna kalau Dimas kasih tahu Om Mahesa soal ini. Buna paling nggak suka dikasihani sama orang. Buna bisa kecewa sama Dimas kalau tahu Dimas kasih tahu orang lain soal ini. Geram dan marah. Hanya itu yang bisa dirasakan oleh Mahesa. Sejak gadis itu mengusik hidupnya, itu artinya perempuan itu sudah seharusnya jadi miliknya. Pemaksa, ya, dia memang seperti itu. Lakan mendapatkan yang dia inginkan. Kini ia menginginkan Widya ada di sisinya, maka ia akan memakai cara apapun hingga gadis itu tidak bisa menolaknya. Sejak kapan, Dim? Tanya Mahesa hati-hati. Sejak kapan Buna kamu diseperti itu kan oleh orang tua kalian? Dimas menipiskan bibirnya. Udah sejak Dimas kecil, Om. Dimas nggak inget. Tapi Mama sama Papa akan selalu seperti itu kalau marah sama Buna. Bahkan karena selalu diperlakukan seperti itu, Buna sering bilang kalau Buna ada uang nanti, Buna mau ajak Dimas buat pergi jauh dari rumah. Tapi sekarang harus tetap di rumah Mama dulu. Buna nggak punya tabungan. Buna juga lagi cari-cari kerja, Om. Mahesa mengerutkan dahinya dalam. Apa ini alasan Widya menjual tubuhnya pada pria hidung belang? Kalau memang, iya, lalu dikemanakan uang-uang yang ia dapatkan? Bukankah seharusnya gadis itu sudah bisa melarikan diri dari ramahnya membawa serta Dimas bersamanya? Tarif yang gadis itu pasang juga tidaklah murah. Lalu dikemanakan uang yang ia dapatkan? Bahkan Buna nggak pernah nangis lagi walau papa sama mama seperti itu, Om. Buna orangnya kuat. Tapi tadi ia melihat Widya menangis karena Dimas. Apa itu artinya kelemahan gadis itu hanya ada pada anak ini? Om janji Buna kamu nggak perlu kerja kalau udah sama Om. Om juga akan ajak kamu tinggal sama Om biar kamu nggak perlu pisah dari Buna. Mau, Om? Mahesa pun beranjak dari kursinya, menyuruh Dimas untuk menunggunya kembali. Lelaki itu pun juga memanggil salah satu staf pekerja yang ia kenal untuk menemani Dimas di meja mereka. Widya membekap mulutnya kuat-kuat untuk menahan ledakan tangis yang ia rasakan.
Entah kenapa hidupnya terasa seberat ini. Mempunyai keluarga yang hancur membuatnya hampir bunuh diri. Siapa yang tahan memiliki ibu sekasar ibunya? Mentalnya hancur setiap hari jika sudah berada di rumah. Tidak berbeda jauh dengan sang ayah, walau tidak sesering Anggun, Haris juga tidak segan menyiksanya jika nilai akademiknya merosot. Bahkan lelaki itu sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Entah keluarga macam apa yang ia miliki, tidak ada sedikit pun yang patut dibanggakan. Ayan dan ibu yang problematik, serta kakak perempuan yang serba iri dengan dirinya. Bahkan kakak laki-lakinya sampai pergi dari rumah karena tidak tahan merasakan neraka rumah itu. Hanya Dimas yang ia punya. Hanya Dimas yang menjadi semangat hidupnya. Adik laki-lakinya itu yang paling tulus terhadapnya. Widya memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sesak. Ingin sekali ia berteriak keras mengeluarkan segala penatnya namun rasanya tidak mungkin. Seluruh pengunjung rumah es krim itu bisa langsung menyangkanya gila. Tarik napas, Bun, ucap Widya menenangkan dirinya sendiri. Sudah ia bilang, ia tidak suka dikasihani. Dan pertanyaan Mahesa membuatnya mengasihani dirinya sendiri. Kamu kuat. Semua akan baik-baik aja. Beberapa kali gadis itu melakukan metode pernapasan untuk membuat perasaannya lebih tenang, dan akhirnya itu berhasil. Setelah beberapa lama berada di dalam salah satu bilik toilet minimalis tersebut, Widya Jangsung membasuh wajahnya agar tampak lebih segar. Ia sampai tidak menyadari concealer yang ia gunakan untuk menutupi luka di sekitar wajahnya memudar. Menarik tisu sebanyak mungkin, gadis itu kemudian mengeringkan wajah cantiknya. Dan membuang bekas tisu tersebut ke tong sampah yang ada di sudut pintu. Ia harus segera kembali. Sudah terlalu lama ia berada di kamar mandi dan meninggalkan Dimas bersama Mahesa. Ia tidak ingin adiknya itu mencemaskannya. Menekan handle pintu, Widya segera keluar dari toilet perempuan tersebut ketika pintunya sudah terbuka. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat siapa yang berdiri menjulang di depannya. Oh Om Mahesa. Lelaki itu hanya diam saja, memindai wajah Widya yang berantakan. Benar saja, bukan hanya tangan, ia bisa melihat bekas sudut bibir perempuan itu yang terluka. Bahkan di sekitar rahang gadis itu juga ikut memahesa. Mahesa melangkah maju, mendorong kembali Widya untuk masuk ke dalam bilik tersebut dan mengunci pintunya. Oh Om Mahesa mau ngapain? Tanya Widya panik. Gadis itu melangkah mundur sampai punggungnya membentur tembok. Oh Om. Seru Widya mendorong tubuh Mahesa yang sudah mengurungnya di antara kedua lengannya. Perlahan namun pasti, tangan Mahesa terulur menyentuh wajah Widya. Lelaki itu meniti dan mengusap. Hingga akhirnya menekan sudut bibir perempuan itu dengan ibu jarinya. Jika ada pilihan yang lebih baik, kenapa kamu berusaha untuk menghindar, Buna? Mahesa menatap manik itu semakin lekat. Lagi pula, saya yakin, kamu tidak akan mampu mengembalikan 2 miliar itu besok. Jantung Widya berdebar tidak karuan. Kak kenapa harus nggak mampu? Saya nggak makek sepeser pun. Uang-uang itu. Saya pastikan uang Om akan kembali masuk ke dalam rekening Om paling lambat jam 10 pagi. Tatapan Mahesa tidak beralih dari bibir Widya. Oke. Saya tunggu, lewat dari itu, kamu harus langsung melakukan semua yang sudah kamu ucapkan tadi. Dokter Meta yang akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kamu. Dan tentu, saya juga akan bersikap adil menunjukkan hasil pemeriksaan saya pada kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kita bisa menikah dengan aman setelah itu. Sebaiknya Om jangan terlalu percaya diri dulu. Saya belum kalah. Saya akan tunggu kekalahan kamu. Cuma dalam mimpi Om Mahesa. Kamu memang selalu ada dalam mimpi saya, Buna. Om. Apa? Sayang. Oh Om, please, jangan gila.
Saya nggak gila, Bun. Saya masih cukup waras, ucap Mahesa menatap mata Widya lurus-lurus. Kalaupun gila, maka kegilaan itu karena ulah kamu. Dan kamu. Mahesa menjeda kalimatnya, menekan bibir Widya. Dengan ibu jarinya. Kamu itu udah bikin saya susah. Bikin Om susah. Tanya Widya terbata. Saya udah susahin Om apa? Saya udah berusaha untuk nggak berurusan sama Om Mahesa, tapi Om yang aneh karena mau terus-terusan berurusan sama saya. Justru itu, kamu udah bikin saya susah karena kamu udah bikin saya nggak bisa berhenti mikirin kamu dari kemarin. Saya jadi nggak bisa konsentrasi kerja, Bun. Wajah Widya sudah memerah seperti kepiting rebus. Ia bisa merasakan bahwa darahnya berdesir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rasanya benar-benar aneh ia merasakan ini pada Mahesa. Tidak, ia pasti juga sudah gila. Sudah ia bilang, berurusan dengan Mahesa membuat otaknya lama jama bisa jadi tidak aman. Sering kali jadi malfungsi karena tindakan lelaki yang tiba-tiba aneh. Maka ia harus lari sejauh mungkin dari lelaki berbahaya ini. Terlebih lagi, lihat kamu yang seperti ini. Mahesa kemudian menegakkan tubuh tingginya, meraih tangan Widya dan memperhatikan bekas kemahesaan di sepanjang punggung tangan hingga lengan perempuan itu. Makin ingin saya bawa kamu pergi dari rumah kamu cepat-cepat. Sungguh, Widya kehilangan kata-katanya. Sepertinya Mahesa telah menangkap sesuatu. Lelaki itu terlalu pintar untuk ia bodohi. Mengatakan kalau ia terpeleset dari kamar mandi atau apapun akan membuatnya makin tampak bodoh. Maka ia harus segera pergi dari hadapan lelaki itu. Saya nggak akan kemana-mana, Om. Saya akan tetap berada di tempat saya. Dan urusan kita akan selesai sampai besok pagi. Mahesa menghela napas pelan. Gadis ini ternyata keras kepala. Oke. Saya akan tunggu kamu sampai jam 10 pagi. Tidak lebih dari itu, Bun. Oke. Mahesa kemudian berbalik, hendak melangkah pergi dari toilet tersebut. Dan jangan lupa, jika kamu tidak menepatinya, kamu yang harus datang sendiri pada saya, ucap lelaki itu tanpa menoleh ke belakang. Tentu kamu tahu di mana tempat praktik saya, kan? Setelahnya, Mahesa menekan handle pintu dan keluar dari tempat tersebut, meninggalkan Widya yang masih mematung sendirian di dalam kamar mandi tersebut. Untuk sesaat gadis cantik itu menenangkan debaran jantungnya yang terus memompa cepat. Kembali berpikir kenapa Mahesa sepertinya sengaja ingin menjeratnya sedemikian rupa. Tidak ingin membuat kepalanya semakin pusing, gadis cantik itu kemudian menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan dari mulut sebelum ia keluar dari toilet tersebut. Sesampainya di tempat Mahesa dan Dimas, gadis cantik itu langsung mengajak mereka untuk pulang. Kapan-kapan kesini lagi, ya, Buna, ucap Dimas ketika mereka bertiga sudah ada di dalam mobil. Dimas suka tempatnya. Es krimnya juga enak. Dimas penasaran mau cobain rasa yang lain. Oke, sayang, ucap Widya menoleh ke belakang sambil tersenyum ke arah adik kesayangannya itu. Udah bilang makasih belum sama Om Mahesa? Udah, dong, ucap Dimas senang. Tadi bahkan Om Mahesa pesenin Dimas seporsi lagi yang rasa vanila, Buna. Adek, tegur Widya sambil mengerutkan dahinya dalam-dalam. Widya kontan langsung menoleh ke arah Mahesa, menatap tajam lelaki yang kini sedang mengemudikan mobilnya dengan tenang. Sedangkan Dimas, anak kecil itu sudah terkikik-kikik geli. Ia sudah diinstruksikan oleh Mahesa agar tidak perlu takut dengan Widya kalau dimarahi sebab memesan es krim itu lagi. Cuma satu porsi cup kecil, Bun, ucap Mahesa merasa Widya sedang menuntut jawaban darinya. Nggak akan bikin Dimas demam. Widya tidak jadi mengomel, terlalu lelah berdebat dengan Mahesa. Gadis cantik itu kemudian memilih untuk kembali menyandarkan punggungnya dengan nyaman.
Di sepanjang perjalanan pulang Widya hanya diam membisu. Tidak seperti Mahesa dan Dimas yang asik mengobrolkan apa saja tentang topik para pria. Sedangkan dirinya, sudah seperti orang linglung karena mengingat kejadian saat di toilet tadi. Bagaimana tidak, tiba-tiba Mahesa memanggilnya dengan kata, sayang, yang notabene kata itu adalah kata sakral untuk orang yang benar-benar merasakan kasih. Kenapa begitu mudah lelaki itu memanggilnya dengan sebutan tersebut sedangkan mereka terlalu asing? Memikirkan hal tersebut semakin membuat kepala Widya pusing. Hingga akhirnya, sebuah notifikasi pesan ke dalam ponselnya mengalihkan perhatiannya.